ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk beribadah kepada Allah dan juga menuntut ilmu, tentu dengan tujuan untuk memperbaiki diri kita, membetulkan akidah kita yang kurang, dan juga memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan juga berpengaruh pada akhlak dan juga adab kita sehari-hari, bermuamalah kita kepada manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua untuk senantiasa cinta kepada ilmu dan juga menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, dan juga mengajarkan kepada kita tentang agama Islam sehingga kita bisa mengenal Allah dan juga mengenal agama Islam. Maka kita diperintahkan untuk mempelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah-sunnahnya, serta kita diperintahkan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Karena kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak ada lagi orang yang akan menjalankannya. Tidak ada lagi orang yang akan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk bersemangat di dalam menjalankan agama Islam, baik yang zahir maupun batin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hidayah untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali membaca Fiqhul Adhkar yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak waffaqahullahu ta'ala, yaitu tentang tadabburu asma'illahi wa sifatihi, mentadabburi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa adamu ta'tiliha, dan larangan untuk mengingkarinya, wa idhamu athari dzalika 'alal 'abdi, dan besarnya pengaruh hal tersebut kepada seorang hamba. Jadi pada pembahasan ini beliau mengajak kita semua untuk mau mempelajari, mentadaburi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut akan berpengaruh di dalam diri kita, berpengaruh di dalam keimanan kita semua. Beliau menyebutkan bahwa tidak samar bahwasanya kebutuhan hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, penciptanya dan juga rajanya, itu sangat besar sekali dan juga sangat daruri, sangat penting. Dan ketika seorang hamba lebih mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya yang sempurna, ya, maka bagiannya untuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya,
apabila dia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan bagian yang besar, maka dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala besar juga. Apabila seorang hamba memiliki ilmu tentang Allah hanya sedikit, maka pujian untuknya juga sedikit. Oleh karena itu, kita diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan jalan supaya bisa mewujudkan tujuan kita tersebut, yaitu kita mentadabburi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta kita mengamatinya setiap nama satu persatu, dan kita menetapkan apa yang ditunjukkan dari setiap makna pada nama dan sifat tersebut. Artinya jamaah, apabila kita membaca di dalam Al-Qur'anul Karim suatu nama dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini maknanya. Demikian juga apabila kita membaca sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan sifat tersebut dan kita yakini maknanya. Maka hal tersebut bisa menjadikan seseorang semakin mengagungkan Allah dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menjadi komandan pada suatu pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi, dan komandan tersebut biasa membaca di dalam mengimami teman-temannya, ya, di dalam salatnya, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, dia menutup seluruh surat yang dia baca dengan qul huwallahu ahad. Jadi misalkan rakaat pertama dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan selesai membaca idza zul tidak langsung rukuk, tetapi membaca apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, barulah beliau kemudian rukuk. Demikian juga di rakaat yang kedua, beliau membaca Al-Fatihah, kemudian surat yang lain, misalkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, beliau tidak langsung rukuk, tetapi membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru kemudian rukuk. Maka perbuatannya ini tentu tidak umum jemaah. Perbuatan sahabat ini tidak umum, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum membicarakan orang ini. Ketika mereka pulang ke kota Madinah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Akhirnya beliau mengatakan, saluh, tanyakan kepada dia, li ayyi syai'in kana yasna'u dzalik, kenapa dia itu melakukan hal tersebut? Kenapa setiap rakaat dia menutupnya dengan qul huwallahu ahad? Akhirnya para sahabat tadi bertanya kepada sahabat ini. Dia pun menjelaskan, ya, coba kita perhatikan jemaah, betapa fahamnya para sahabat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, baik itu berbicara tentang hukum ataupun berbicara tentang Allah dan berbicara tentang yang lainnya. Beliau mengatakan apa? Tentang qul huwallahu ahad ini, ya, bukan karena itu suratnya pendek, itu sering aku baca, bukan asal jemaah.
Ya, li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu berbicara tentang sifat Allah Ar-Rahman yang luas rahmatnya. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku senang untuk membacanya. Ya, jadi membaca, menikmati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia tadabburi. Ya, jadi merasa nikmat jamaah ketika membaca surat tersebut, karena beliau sangat faham tentang Qul huwallahu ahad. Apa sifat Allah yang tertera di dalam Qul huwallahu ahad? Yaitu keesaan Allah. Dari awal surat ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, keempat, ini semuanya berbicara tentang keesaan Allah dan keagungan Allah dalam segala hal. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya sahabat ini, memahami tentang tauhid dan juga cinta dengan tauhid. Ya. Hanya saja sahabat yang lain tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat ini. Mungkin mereka khawatir karena Nabi SAW tidak pernah melakukan seperti itu. Ya. Ternyata sahabat ini melakukannya dan diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa komentar beliau kepada sahabat ini? Beliau pun mengatakan, akhbiruh annallaha yuhibbuhu. Beritahukan kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Ya, bahwasanya Allah mencintainya. Jadi Nabi SAW tidak melarang, tidak menegur, tidak berpesan supaya dia menghentikan apa yang dilakukan, tidak jamaah. Ya, jadi yang dilakukan seperti itu boleh, ya, boleh jamaah. Dan kebetulan yang dia suka ini suratnya pendek, ya kan? Kalau antum suka surat apa? Antum mau nutup dengan surat, misalkan ana suka surat amma yatasaalun, wah nggak selesai nanti jamaah. Baik. Demikian juga disebutkan kisah, ada juga sahabat yang senang membacanya. Ini kalau ini Imam Masjid Quba jamaah, ya, Imam Masjid Quba. Mirip apa yang beliau lakukan seperti sahabat tadi. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan kepadanya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat tersebut menyebabkan kamu masuk surga. Ya, cintamu kepada surat tersebut memasukkan kamu ke surga. Jadi kalau kita ditanya jamaah, surat apa yang paling kita sukai, yang antum sukai, paling sukai apa jamaah? Dan juga kita tanyakan alasannya apa? Ya, misalkan ana suka surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kenapa suka? Karena ini pesan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sungai Al-Kautsar yang di sana ada telaga dan akan diminum oleh umatnya. Masya Allah. Misalkan jamaah ya, antum suka surat Inna a'tainakal kautsar karena hal tersebut. Boleh enggak? Boleh jamaah ya. Antum suka dengan surat tersebut. Jadi ini bukanlah suatu batasan ya, yang boleh disukai hanya surat Al-Ikhlas, tidak jamaah. Tapi boleh juga kita mengkhususkan surat yang lainnya. Taib. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa seorang hamba apabila mencintai sifat-sifat Allah Ar-Rahman dan dia sering untuk mengingatnya, dan juga dia mengingat makna-makna yang agung yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini menjadi sebab yang besar untuk masuk surga dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala serta cintanya.
Seperti keadaan sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini beruntung jamaah. Ya, sahabat ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintaimu atau Allah memasukkan kamu ke surga. Beruntung enggak? Beruntung sekali jamaah, ya. Dengan membaca, dengan mencintai satu surat, dia masuk surga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang wajib untuk dilakukan bagi setiap muslim yaitu dia berhenti pada setiap sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah dengan kondisi dia ridha terhadap sifat tersebut dan menerima serta pasrah. Artinya kalau kita misalkan mendengar dalam Al-Qur'anul Karim, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, atau dzul jalali wal ikram, dan yang kekal itu adalah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di situ ada sifat wajah bagi Allah, ya, wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Maka ketika kita mendengarkan bunyi ayat ini, maka kita ridha dengan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun menerimanya, tidak boleh menolaknya, serta kita berserah diri kepada Allah. Tentu kita memaknai sesuai dengan makna yang sesungguhnya jamaah, ya. Nah, tidak seperti sebagian orang yang berusaha meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena ada yang mengatakan bahwasanya Allah tidak punya wajah, enggak ada sifat wajah bagi Allah, ya. Enggak ada sifat apa? Wajah bagi Allah. Taib. Maka ini adalah pendapat yang mungkar jamaah, ya. Ini adalah akidah yang keliru. Berkata Imam Az-Zuhri, "Minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim." Pesan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan-pesan dalam Al-Qur'an dari siapa? Allah. Adapun tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan. Dan kewajiban bagi kita adalah berserah diri. Artinya kita ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah. Wala yajuzu li muslimin qadarallaha haqqa qadrihi ay yuqabila syai'an minha biraddin. Dan tidak boleh bagi seorang muslim yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dia menghadapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan penolakan atau menyombongkan diri atau bahkan mengingkarinya. Ini enggak boleh jamaah, ya. Jadi seorang muslim yang menunjukkan Islamnya atau pasrahnya, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun menerima apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an berupa sifat-sifat bagi Allah. Al-Imam Abdul Razak di dalam kitab Musannafnya, ya, dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, annahu ra'a rajulan, ya, annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a hadithan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Ibnu Abbas bahwasanya beliau melihat seseorang yang menggidik gitu, ya. Jadi dia itu apa ya istilahnya? Istikbaron lidzalik. Jadi dia tidak terima dengan apa yang beliau sampaikan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang entah itu sifat atau tentang sesuatu yang dia membayangkan hal yang tidak dia fahami, ya. Maka dia menunjukkan ekspresi yang bukan menggigil, ya. Kayak orang yang tidak suka gitu loh, ya.
Tidak suka. Nah, jadi dia seperti orang yang geram atau bukan marah juga, tapi kayak orang merinding gitu ya. Merinding bukan karena takut, tapi karena penolakan dari orang tersebut. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ma faraqu haula. Apa yang ditakutkan oleh orang itu? Yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi. Dia atau mereka mendapatkan kelembutan ketika dibacakan ayat-ayat yang muhkam, wa yahlikuna 'inda mutasyabihihi, tapi mereka binasa di dalam ayat-ayat yang mutasyabih, ya. Mutasyabih itu ayat-ayat yang tidak langsung bisa difahami oleh orang-orang biasa, jamaah, ya, yang mengetahuinya sebagian dari ahlul ilmi memahaminya, jamaah, ya. Jadi seorang muslim harus meyakini dan juga menerima seluruh ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh menolaknya satu pun atau bahkan satu kalimat pun. Taib. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu termasuk perkara yang muhkam. Apa itu muhkam dan mutasyabih? Jadi muhkam itu yaitu ayat yang paten. Kalau berbicara tentang hukum, maka hukumnya harus kita kerjakan. Kalau berbicara tentang berita, maka beritanya harus kita fahami sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya. Adapun yang mutasyabih, mutasyabih itu sesuatu yang rancu, membutuhkan pemahaman yang mendalam. Kalau berkaitan dengan hukum, maka kita teliti, ini hukumnya ada yang menasakh atau tidak, hukumnya ada yang mengkhususkan atau tidak, gitu ya. Ini kalau berkaitan dengan hukum. Kalau berkaitan dengan berita, maka kita lihat, ya, ini yang mutasyabih, ya. Kita lihat apakah ada ayat yang lain yang bisa menafsirkannya dengan jelas, apakah ada hadis yang bisa menafsirkannya lebih jelas, seperti itu, jamaah. Itu antara muhkam dan apa? Mutasyabih. Nah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk yang muhkam, ya. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah adalah ayat-ayat yang apa? Muhkamat, yang jelas, yang paten. Ini tentang hukum atau berita? Ayat-ayat tentang sifat, hukum atau berita, jamaah? Hah? Hukum atau berita? Hukum itu misalkan wanita harus iddah sekian tahun, misalkan. Ya, kalau ditinggal mati suaminya, seorang wanita harus iddah 1 tahun, misalkan. Itu apa? Itu udah mansuh, itu hukum ya. Mansuh, dimansuh dengan iddahnya berapa? Setahun. 4 bulan 10 hari. Nah, itu berkaitan dengan hukum, jamaah. Jadi kalau berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya, adalah tentang berita, ya. Jadi Allah memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifatnya. Ya, kalau paten berarti ini jelas, jamaah, ya. Enggak perlu panjang-panjang untuk mencari apa? Mencari penjelasannya, karena ini sudah jelas, gitu ya. Misalkan disebutkan tadi wajah, ya sudah wajah. Enggak usah kita tanya bagaimana wajah Allah, ya. Kita enggak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau pengen lihat wajah Allah harus beramal soleh, dan kita yakini itu. Nanti insya Allah kita masuk surga bisa lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Insya Allah bisa difahami, ya. Jadi itu berkaitan dengan muhkam dan juga mutasyabih. Jadi sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah itu termasuk muhkamat, ya, ayat-ayat yang muhkamat dan sifat-sifat yang jelas maknanya. Kecuali, ya, melainkan orang itu tadi karena ilmunya sedikit, yang orang yang mendidik tadi, ya, dikarenakan ilmu yang sedikit dan juga lemahnya rasa takutnya, ya, sehingga perkara tersebut menjadi rancu, jamaah, ya, menjadi rancu. Dia tidak mau mengartikan sesuai dengan bahasa Arab. Harusnya jelas, tapi dikarenakan entah kena syubhat apa, ya,
dia takut untuk mengartikannya dengan makna yang jelas, akhirnya dia apa? Merasa menggidik sendiri. Oleh karena itu, orang tersebut ya dengan cepat mengingkari dengan ekspresi tubuhnya. Sehingga ketika Abdullah ibnu Abbas melihat orang tersebut seperti itu, beliau pun juga mengingkarinya dengan ucapannya. Orang ini mengingkari dengan gerakan tubuh, Ibnu Abbas mengingkari dengan apa? Ucapan, ya, mengingkari orang tersebut dengan ucapan. Taib. Dan menyebutkan bahwa ya, perbuatan seperti itu termasuk perbuatan yang mencelakakan diri. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qur'an dan sunnah itu disampaikan oleh Allah dengan sebenar-benarnya. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Kalau kita ditanya, siapa yang ucapannya paling benar? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ucapannya paling jujur, tidak ada bohong? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ucapannya paling jelas? Ya, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling faham tentang Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang paling faham tentang Allah adalah Allah, gitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diajari oleh Allah. Dan siapa yang lebih faham terhadap bahasa Arab? Siapa yang lebih fasih dalam mengungkapkan? Ya. Siapa yang lebih fasih dalam mengungkapkan? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan kalimat yang fasih, dengan menggunakan bahasa Arab yang bisa difahami oleh para sahabat di kala tersebut. Taib. Jadi ini semua menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu mudah jamaah. Ya. Memahami sifat-sifat Allah itu mudah, yaitu kita tetapkan arti sesungguhnya, kita jangan membayangkan di benak kita dan jangan menanyakan bagaimana bentuknya. Jangan menamakan, ya. Dan juga kita harus menerimanya. Taib. Kenapa kita menerimanya? Nah, pernah kita sampaikan ini adalah bentuk ta'zimul Qur'ani was sunnah, bentuk mengagungkan Al-Qur'an dan sunnah. Karena kalau orang menolak sifat tersebut, kemudian dia menggunakan pikirannya dan membuang Al-Qur'an, tentu ini akan melecehkan Al-Qur'an dan sunnah serta mengagungkan akalnya sendiri. Maka menjadi jelas dengan hal tersebut bahwasanya yang wajib di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kita pasrah dan juga menerima. Dan seorang muslim harus sangat berhati-hati ya di dalam hal tersebut. Jangan sampai dia mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita sebutkan berbagai macam orang yang menyimpang, ya, di antaranya mengingkari sifat Allah dan juga menyamakan sifat Allah dengan apa? Sifat makhluknya dan lain sebagainya. Ya, ingat kan jamaah 4 macam penyimpangan yang kemarin kita bacakan? Hah? Masih ingat? Coba Pak. Apa? Harus lihat dulu ya. Baik. Ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama, penyimpangan orang musyrikin, ya kan, yang menamakan Tuhan mereka plesetan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nama Allah Al-Aziz, nama berhala mereka apa? Al-Uzza. Nama Allah Al-Mannan, nama berhala mereka apa? Al-Manat, ya, Manat. Kemudian juga perbuatan ta'til, ya, ta'til, mu'attilah, yaitu yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga tamtsil, yaitu yang menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluknya. Ah, satu lagi, siapa itu? Satu lagi jamaah. Apa? Yang nomor 2, apa Pak? Ya, menamai Allah dengan sesuatu yang tidak patut, ya, tidak lazim. Seperti ucapan seseorang, Allah itu sutradara, misalkan ya. Allah itu arsitek dunia, misalkan jamaah. Ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga orang Nasara yang memberikan gelar Allah itu Tuhan Bapa. Nah, enggak ada Tuhan Bapa jamaah. Allah itu Allah. Enggak ada sebutan Bapa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seterusnya. Taib, itu yang sudah kita bacakan sebelumnya jamaah. Taib. Jadi kita harus hati-hati dari penyelewengan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Suci. Allah tidak suka apabila seorang hamba sembarangan di dalam berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ahlus Sunnah wal Jamaah, metodologi mereka di dalam perkara yang besar ini yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah yang sempurna, ya, di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah, tanpa ada penyimpangan dan juga tanpa ada pengingkaran, tanpa kita mempertanyakan bagaimana sih bentuknya, dan juga tidak boleh membayangkan di pikiran kita, dan tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan apa? Dengan hambanya. Ya, karena apa jamaah? Karena hamba itu penuh dengan kekurangan jamaah. Ya, hamba itu penuh dengan kekurangan. Ketika kita membayangkan tentang Allah, maka bayangan kita itu tidak jauh dari apa saja yang pernah kita lihat, karena otak manusia itu terbatas, ya, terbatas dengan hal-hal yang pernah dia lihat. Kalau belum pernah dia lihat, maka nggak bisa membayangkan jemaah. Oleh karena itu kalau kita lihat anak-anak, ya, suruh gambar, itu biasanya kebingungan. Maka dia menggambar sesuatu yang sering dia lihat. Yang dilihat misalkan dia sering lihat kecoa di rumahnya, gambarnya kecoa itu ya. Taib. Yang dia lihat misalkan apa lagi? Ikan, ikan misalkan, dia gambar ikan. Dia gambar lihat gunung, sawah, ya. Dia pengen gambar sawah. Gitu jamaah. Jadi sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Ya, di rumahnya ada boneka, yang dia gambar boneka. Seperti itu jamaah. Kita juga sama, meskipun sudah dewasa, sama, pikiran kita itu tidak melampaui apa yang biasa kita lihat. Gitu. Oleh karena itu kalau kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak melebihi dari apa yang biasa kita lihat. Ya. Ketika berbicara tentang wajah, kita membayangkan wajah, ya wajahnya manusia ini atau wajah siapa yang akan kita bayangkan? Tentu Allah berbeda. Allah tidak sama dengan apa? Dengan makhluknya, gitu ya. Oleh karena itu jangan membayangkan dan jangan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun, ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya metode yang besar ini memiliki pengaruh yang sangat banyak kepada hamba, ya. Jadi metode kita di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita baca dalam Al-Qur'an ataupun dalam As-Sunnah, itu mempengaruhi diri kita fi salahihi wastiqamatihi, di dalam baiknya kita, baiknya hati kita, baiknya amalan kita, dan juga istiqomahnya kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta bertambahnya rasa takut dan juga sikap muraqabah. Apa itu muraqabah jamaah? Merasa diawasi,
bukan kita yang melihat Allah, ya kan? Bukan kita yang melihat Allah. Di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Musa minta izin kepada Allah bahwasanya arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong tunjukkan dirimu kepadaku. Aku ingin melihatmu ya Allah. Maka Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak bisa melihat. Ya, kamu tidak bisa melihat. Nabi Musa, ya, meskipun sudah diajak ngobrol berhari-hari oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa melihat Allah. Makanya sangat mengherankan nih ada orang, ya, nggak tahu nih dari mana, tiba-tiba bilang setiap malam bisa naik turun dari bumi ke langit, ya, menuju Allah, melihat Allah, gitu ya. Ya kan? Ada kan ya? Ini nggak tahu nih orang ngawur ya. Tentu ini bukan ahlu sunnah jamaah. Ahlu sunnah tidak seperti itu, tidak sembarangan ngomongnya, ya, tidak sembarangan ngomongnya. Pakaiannya berantakan, ibadahnya berantakan, ya kan? Penampilannya nggak tahu mirip siapa. Tiba-tiba ngomong dia sebagai wali setiap hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, naik turun, ya, naudzubillah. Antum ada yang yakin di sini? Ada yang percaya dengan seperti itu? Ya. Kalau ada yang yakin, masya Allah, ya kita berbelas kasihan ya. Nah, kasihan jamaah. Banyak saudara-saudara kita di belahan Indonesia sebelah mana gitu ya, itu banyak termakan ucapan orang-orang yang lantur jamaah, ngawur, ngomong tentang agama ngawur, tapi ya, manggut-manggut saja ya, dan diikuti, dan juga herannya itu nggak tahu ada yang negur atau tidak itu teman-temannya itu ya. Ada yang bilang umroh itu munafik ya. Ibadah umroh, orang yang umroh, tapi nggak tahu nih ucapannya benar apa enggak ya. Semoga ana sih berharapnya itu hoax ya. Jadi orang yang bikin aja. Ana berharap seperti itu jamaah. Ya. Karena ini ucapan yang fatal sekali jamaah. Ya, kalau umroh dibilang munafik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam munafik, para sahabat munafik, karena mereka umroh dan juga haji. Ya, antum terima seperti itu? Tentu tidak terima jamaah. Ya, taib. Oleh karena itu, agama Islam ini agama yang serius, sungguh-sungguh, bukan barang candaan jamaah. Kalau kita mempelajari misalkan suatu ilmu, anak kita nih belajar kedokteran, supaya dia menjadi dokter yang bukan malpraktek, bukan dokter abal-abal, maka dia belajar apa? Serius, ya, serius. Dia tahu ilmunya jamaah. Dia kalau ngomong nggak sembarangan, pakai data, penelitian. Ini dataku dari 100 pasien aku menemukan kasus seperti ini, seperti itu jamaah. Ya. Demikian juga seorang ahlul ilmi yang berbicara agama, dia dalilnya mana? Ini dalilnya ini. Dalilnya sekian. Ini ucapan para ulama tentang dalil ini begini, ya. Jadi jelas jemaah, ya, standar dari seorang yang standar dari seseorang yang menyampaikan ilmu dalam agama ini yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah dan difahami oleh para ulama salaf. Baik. Jadi metodologi yang besar ya di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu akan mempengaruhi seorang hamba di dalam dirinya yang baik dan juga istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Serta bertambah takut kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena seorang hamba ketika dia mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ilmunya tentang Allah itu banyak dan ilmunya tentang sifat-sifat Allah itu lebih banyak, dia ingat terus gitu ya. Maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih berharap serta lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, siapa yang ingin
merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah, maka coba pelajari. Tadi yang beliau katakan apa? Pelajari satu persatu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu persatu jamaah. Ya, ana belum tahu ada buku tipis tentang nama-nama Allah. Yang ada bukunya Syekh Abdul Razak atau juga buku itu judulnya Walillahil Asmaul Husna, semuanya besar jamaah ya. Ya, semoga nanti ada ulama yang membuat buku yang tipis gitu ya, yang mudah kita pelajari tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib ya. Jadi kita itu butuh ya. Kita butuh untuk mengenal Allah Rabbul Alamin. Kemudian beliau mengatakan, adapun orang yang menyelisihi metodologi Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, dan dia menempuh jalan kesesatan di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi jauh dari Allah, menjadi jauh dari ilmu tentang Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah. Dan itu terbukti jamaah. Ya, jadi ulama ahlus sunnah dibandingkan dengan ulama ahlul bid'ah. Baik, kita menjelaskan seperti ini, ya, karena ini suatu kebatilan harus diingkari jamaah ya. Suatu kebatilan harus diingkari. Ya, sebagian orang itu nggak suka. Ngapain sih bahas kayak gitu? Kenapa sih nyalain orang? Taib. Kita katakan, kalau kita melihat suatu kemungkaran, maka kita harus menjelaskan kepada masyarakat supaya tidak terjatuh pada kesalahan tersebut. Kan gitu jamaah. Ya, jadi jangan lihat apa ribut-ributnya atau apa, jangan jamaah ya. Tapi kesalahan ini harus diluruskan. Dan kita juga tidak menganggap orang-orang ini kemudian kafir, sesat, keluar dari agama Islam, tidak jamaah. Ya. Tidak. Muslim kalau melakukan kesalahan kita tegur atau tidak, atau dibiarin? Taib, tegur jamaah. Ya, kenapa tegur? Supaya dia bisa kembali dan kita juga tidak jatuh seperti itu. Orang lain juga tidak jatuh seperti itu. Taib. Jadi kita bandingkan tadi ulama ahlus sunnah dan ulama ahlul bid'ah. Ketika mereka berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ulama ahlus sunnah membawakan dalil Al-Quran, dalil as-sunnah, ucapan para sahabat, ucapan para imam. Ya, tapi kalau ulama ini ahlul bid'ah, ketika berbicara tentang sifat Allah tidak dibawakan itu. Ya, menggunakan apa? Menggunakan pikiran, murni, otak semuanya itu. Otak semuanya. Kalau sudah sesuai dengan otaknya, dicari yang sesuai dengan Al-Quran. Ya, kalau nggak ada, ya sudah Al-Qurannya disingkirin, nggak usah dibawain ini. Gitu jamaah. Sama atau beda? Tentu beda jamaah. Ya, sangat berbeda. Baik. Jadi ulama ahlus sunnah mengagungkan Al-Quran dan sunnah. Adapun ulama ahlul kalam, ahlul bid'ah, ya, tentu mengagungkan apa? Akalnya, ro'yunya, ya, mengagungkan hawa nafsunya. Baik. Jadi siapapun yang menyelisihi metodologi ahlu sunnah wal jamaah di dalam asma wa sifat, maka dia akan menempuh jalan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat Allah. Dia menjauh, semakin jauh dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semakin bertentangan dengannya. Ya, bahkan dia menjadi orang yang lemah perkenalannya dengan Allah, ya, lemah sekali jamaah, dan juga lemah harapannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba misalkan wajah. Tadi kita sebutkan, kita ahlus sunnah meyakini bahwasanya kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Nah, ini ada orang mengatakan, enggak, Allah enggak bisa dilihat. Ya. Kira-kira sama enggak orang yang punya akidah satunya meyakini ada wajah Allah, satunya tidak ada? Orang yang meyakini tidak ada wajah Allah mengharap enggak dia melihat wajah Allah? Enggak ada harapan jamaah. Enggak ada harapan. Tapi yang meyakini wajah Allah Subhanahu wa taala, tentu dia berharap, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
itu adalah kenikmatan yang paling besar, yang mengalahkan seluruh kenikmatan surga yang kita rasakan jemaah. Melihat wajah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Untuk orang yang berbuat baik, maka dia mendapatkan surga dan tambahannya. Apa tambahan tersebut? Yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu pada hari kiamat terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa terhalangi maksudnya? Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi beda jamaah. Orang yang beriman ya dengan satu sifat saja itu sudah berbeda jamaah, ya. Oleh karena itu tadi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan setelah salat Isya sedikit insyaallah, tinggal sedikit jamaah dan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tadi kita sebutkan bahwasanya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj yang indah, mengagungkan Al-Quran dan Sunnah dan mengenyampingkan ego. Ya, karena setiap ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah didasari dengan dalil Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan didukung oleh pemahaman para salaf. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ya, setelah menjelaskan tentang perbedaan manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada pengenalan mereka terhadap dalil-dalil Al-Quran dan juga Sunnah. Wa tajidu ad'afan nasi basiratan ahlal kalamil batilil madhmum. Engkau akan mendapatkan bahwa orang yang paling lemah ilmunya adalah ahlul kalam al-batil, yang tercela, alladzi dhammahu salaf, yang dicela oleh para salaf. Kenapa? Lijahlihim bin nususi wa ma'aniha. Karena ahlul kalam itu tidak mengerti tentang dalil dan makna-maknanya. Wa tamakkuni syubahil batilati min qulubihim, dan bercokolnya syubhat kebatilan di dalam hati mereka. Ya. Jadi seperti tanaman yang sudah mengakar jemaah, bahkan mungkin akarnya sudah tumbuh tunas, itu akan sulit untuk dihilangkan. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwasannya orang awam itu lebih baik kondisinya daripada ahlul kalam. Karena banyak juga orang-orang yang belajar ilmu kalam berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka menyesal. Ya, tidak punya hasil kecuali kebingungan. Tidak ada ujungnya jamaah. Terus-menerus memikirkan seperti itu tapi tidak ada ketenangan jamaah. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Berbeda dengan orang awam, ya. Seperti kita semua ini mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, kita menerima, meyakininya dan mengartikan sebagaimana semestinya, udah selesai, ya. Selesai, nyaman sekali jamaah, mudah. Ya. Wa aqwa ma'rifatan bi rabbihim minhum, bahkan orang awam itu lebih kuat mengenalnya kepada Allah daripada mereka. Ya, daripada ahlul kalam. Ya, tadi yang kita sebutkan. Taib. Oleh karena itu, pernah kita contohkan ada seseorang membaca Al-Quran, membaca ayat potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya sebagai hukuman bagi mereka, ya, untuk apa yang mereka perbuat, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi mereka atas perbuatan dan juga hukuman dari Allah. Maka dia pun mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka orang awam, orang badui mendengar ucapan tersebut, ini bukan firman Allah. Langsung mengatakan apa? Ini bukan firman Allah. Karena memang si qori ini salah dalam menyebutkan zailul ayah. Ekor ayatnya salah. Harusnya dia mengatakan wallahu azizun hakim.
Ketika dia ulang lagi dan membaca yang benar, wallahu azizun hakim, Allah Maha perkasa, Allah Maha bijaksana, barulah dia si badui awam ini mengatakan itu baru benar. Dan memang benar seperti itu jamaah. Jadi apa? Si badui ini bahkan memahami makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab yang dia ketahui jamaah. Ya, itu lebih baik. Dia ini lebih baik daripada ahlul kalam, daripada ulama kalam yang muter-muter membahas tentang nama Allah tetapi tidak bisa mencapai. Taib. Beliau mengatakan apa? Ibnu Qayyim mengatakan wa idza ta'ammalta halal 'amah, apabila engkau memperhatikan kondisi orang awam, alladzina laisu bimu'minina inda aktsarihim, yang dianggap sebagai bukan orang-orang yang beriman menurut sebagian ahli kalam, ya. Jadi memang sebagian ahli kalam itu menganggap orang awam itu tidak beriman. Ya, tidak beriman jemaah karena tidak mengikuti sesuai dengan teori mereka. Ra'aitahum atamma basiratan minhum, maka engkau melihat bahwa orang-orang awam itu lebih sempurna pandangannya, ilmunya daripada mereka dan lebih kuat imannya, ya. Lebih kuat imannya jemaah. Orang awam gampang melakukan yang ada di atas, mengatakan apa? Yang ada di atas. Tapi justru orang ahlul kalam tidak mau mengucapkan yang ada di atas. Tapi dia mengatakan yang ada di mana-mana. Ya. Tapi ternyata kita nggak pernah mendengar seorang pun yang mengatakan yang ada di mana-mana yang berkuasa. Nggak ada jemaah. Ya, nyatanya kita mendengar yang ada, terserah yang ada di atas, bukan terserah yang ada di mana-mana. Nggak ada seperti itu. Ya. Taib. Jadi akidah orang awam mengatakan terserah yang ada di atas. Tapi akidah ahlul kalam terserah yang ada di mana-mana. Mana yang diucapkan? Biasa diucapkan yang mana? Di atas. Itu orang awam jemaah. Ya. Dan itu mudah diterima oleh orang awam. Coba antum sekarang bilang misalkan kepada orang-orang yang ada di mana-mana. Bingung mereka. Apa yang di mana? Angin kali ya. Jadi mereka lebih kuat imannya, lebih besar berserah dirinya kepada dalil, kepada wahyu dan tunduk kepada kebenaran, ya. Ini nukilan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim di dalam pembahasan ini dan juga pembahasan seluruh agama supaya mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jamaah, ya, jamaah kaum muslimin, yaitu Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum serta sesuai dengan metodologi mereka. Dan kita harus berhati-hati dari jalan yang menyimpang, jalan kesesatan, pintu-pintu kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar menjadi umat yang satu yang berada di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan silahkan. Enggak ada pertanyaan? Bapak-bapak, kalau nggak ada pertanyaan mungkin tidak faham. Taib, judul kita tadi apa? Hah? Oh, judulnya hanya lupa ya. Taib, mentadaburi nama-nama dan sifat Allah, ya, dan pengaruhnya di dalam diri kita. Itu gampangnya ya. Mentadaburi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita itu mentadaburi nama dan sifat Allah? Bisa jemaah ya. Bisa, nggak usah takut ya, nggak usah takut. Nanti kalau kita menemukan sesuatu nggak paham, tanya kepada ustadznya, ya. Jadi baca saja Al-Quran, baca Al-Quran, itu baca terjemahnya. Insya Allah terjemahan yang ada kita, meskipun ada sedikit dari takwil, ada beberapa aja mah, tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi pelajari, insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Jadi jangan cuma baca Arabnya saja ya, tapi baca juga artinya, terjemahnya, ya, atau juga baca tafsirnya kalau bisa. Jangan buru-buru untuk hatam, santai saja. Antum hatam setahun, tapi sambil baca artinya pelan-pelan atau bahkan baca tafsirnya, itu lebih baik, ya, daripada antum selama ini baca ngaji terus tapi nggak pernah tahu artinya. Kecuali kalau antum sudah tahu artinya, ya sudah baca terus nggak apa-apa. Nanti kalau nggak tahu baru lihat terjemahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup untuk malam hari ini.
Semoga Allah mengampuni kita semua dan memberikan petunjuk atas jalan yang benar. Kita cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, mencintai ilmu, dan juga mencintai kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.